Makanya bagaimanapun sesulit apapun itu dalam keadaan kita, kemudian sesibuk apapun pekerjaan, sejauh apapun kita bepergian, maka tetap difardukan untuk melaksanakan sholat. Makanya di sini nanti ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Makanya nggak ada alasan orang itu meninggalkan sholat. Ya, makanya di sini babnya sholatnya orang yang bepergian sama orang sakit. Nanti ketika kita bepergian, saya nggak sholat, nggak ada alasan. Kan itu kan? Saya sakit nggak sholat, nggak ada alasan. Makanya nanti di bab ini ada diterangkan bagaimana seorang musafir yang sedang bepergian itu sholat. Ya, makanya nanti ada rukhsah. Ya, ya ada rukhsah. Rukhsah itu berarti ada kemudahan-kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah war risalah waj'alna wa ashaba rukya wa hadhihi al-ummah marzuqina bisihhati wassalama wa sa'adah warrabitati fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah hingga pada hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan serta panjang umur. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita dan Allah berkahkan kesehatan kita. Dan mudah-mudahan Allah berkahkan kita, memberikan keberkahan kepada kita, seluruh amal-amal kita, seluruh akhwal-akhwal kita, perbuatan kita, sehingga kita mudah untuk melakukan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hayat atau kematian menjemput kita. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka menyembahlah kepada Allah sampai datang keyakinan, yaitu datang kematian. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita dan golongkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah. Insyaallah mudah-mudahan kita kelak akan bersama-sama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada babu sholatil musafiri wal maridi. Benar itu ya? Babu sholatil musafiri wal marid. Babnya bab sholat bagi musafir, orang yang bepergian, dan bagi orang yang sakit. Nah, ini bagaimana nanti sholatnya? Jadi ada babnya sendiri bagi orang yang bepergian dan bagi orang yang sakit, maka ada babnya sendiri. Mari kita masuk pada hadis yang pertama di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata, awwalu ma furidat as-salatu rakaataini.
permulaan awaluma furidatnya. Jadi awal sholat itu awal difardukannya sholat itu 2 rakaat. Jadi awal difardukannya sholat itu dua rakaat. Ya. Jadi menurut Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat awwalu ma furidat as-shalat. Jadi permulaan salat yang difardukan itu adalah 2 rakaat. Karena bahwa Nabi Muhammad itu ketika pulang dari Isra Mi'raj itu kan pagi. Ya, pagi langsung melaksanakan salat subuh. Nah, jadi permulaan salat yang difardukan adalah bilangan rakaatnya adalah 2. Nah, ini ya. Fa uqirrat sholatul safari, kemudian sholatnya orang yang bepergian itu ditetapkan. Wa utimmat sholatul hadhari, dan disempurnakanlah sholatnya orang yang berada di rumah. Artinya apa namanya? Fa uqirrat sholatul safari wa utimmat sholatul hadhari, muttafaqun alaih. Kemudian sholatnya orang yang bepergian kemudian ditetapkan. Ditetapkan itu artinya disyariatkan ya. Kemudian bagaimana nih orang yang kalau misalnya orang yang bepergian itu sholatnya bagaimana? Nah, ini jadi banyak pertanyaan. Wa utimmat sholatul hadhari, dan sholatnya orang yang berada di rumah, yang tetap tinggal di rumah, yang tidak bepergian itu disempurnakan. Ya. Ini menurut Imam muttafaqun, hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Jadi hadis ini menerangkan bahwa pertama kali sholat ditetapkan adalah bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Loh kok begitu? Nah, karena pertama kali tadi saya sampaikan setelah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, ya, setelah itu kan Rasulullah mendapatkan fardunya sholat, diwajibkannya sholat, dan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat subuh. Nah, sehingga dalam kitab Fathul Muin itu diterangkan di situ tentang bab sholat. Ya, di situ ada bahwa pertama kali Rasulullah melakukan sholat adalah sholat subuh. Nah, ini. Makanya bilangannya 2 ya. Walil Bukhari, kemudian menurut Imam Bukhari, summa hajaro, kemudian Rasulullah SAW hijrah. Nah, setelah ditetapkan, kemudian menurut Imam Bukhari, kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah. Fafuridat arba'an, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, kemudian baru ditetapkan, difardukan 4 rakaat bilangan sholatnya. Nah, itu ya. Wa uqirrat sholatus safari, kemudian ditetapkan juga sholatnya orang yang bepergian alal awwali, di periode pertama. Nah, jadi pertama. Jadi artinya di sini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, kemudian sholatnya yang tadinya 2 rakaat kemudian ditambah, ada yang 4 rakaat. Makanya sholat ada yang 2 rakaat, kemudian ada yang 4 rakaat. Nah, ini ya. Yang 2 rakaat yaitu sholat subuh, yang 4 rakaat rubaiyah, yang sholatnya 4 rakaat berarti zuhur, asar, kemudian isya. Nah, ini. Kemudian ditetapkan juga sholatnya orang yang bepergian. Kenapa orang bepergian itu ditetapkan untuk sholat? Ya tetap karena memang sholat itu memang begitu pentingnya. Makanya bagaimanapun sesulit apapun itu dalam keadaan kita, kemudian sesibuk apapun pekerjaan, sejauh apapun kita bepergian, maka tetap difardukan untuk melaksanakan sholat. Makanya di sini nanti ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Makanya nggak ada alasan orang itu meninggalkan sholat. Ya, makanya di sini babnya sholatnya orang yang bepergian sama orang sakit. Nanti ketika kita bepergian, saya nggak sholat, nggak ada alasan. Kan itu kan? Saya sakit nggak sholat, nggak ada alasan. Makanya nanti di bab ini ada diterangkan bagaimana seorang musafir yang sedang bepergian itu sholat. Ya, makanya nanti ada rukhsah. Ya, ada rukhsah. Rukhsah itu berarti ada kemudahan-kemudahan, ada dispensasi yang diberikan oleh Allah sehingga kita sholatnya itu dipermudah. Ya, jadi misalnya yang tadinya 4 kemudian 2. Nah,
Jadi yang boleh nanti kan sholat musafir berarti ada jamak kemudian ada qashar. Ya, ada jamak ada qashar. Ya. Di jamak berarti dikumpulkan. Kalau kita jamak saja berarti tetap 4 rakaat. Ya. Tapi kalau jamak qashar yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Seharusnya kita melakukan 8 rakaat, maka kita melakukannya cukup 2 jadi 4 rakaat. Begitu juga seorang yang marid, ya, orang yang sakit, itu juga nanti di sini diterangkan, nanti ada keterangan apakah boleh dijamak atau tidak, padahal dia tidak bepergian. Ya, misalnya dirawat, gitu kan, dirawat di rumah sakit. Nah, ini berarti nanti ada rukhsah tersendiri. Makanya tadi, ketika Allah tanya kepada kita, kemudian kita tidak menjalankan sholat, itu tidak ada alasan, karena memang Allah memberikan rukhsah. Ya, memberikan keringanan, ya, memberikan keringanan kepada orang yang musafir, kemudian orang yang sakit. Nah, ini makanya tadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Begitu pentingnya sholat itu, ya, karena sholat itu adalah rukun Islam yang keberapa? Sholat udah berubah. Yang kedua, ya kan? Masa yang kelima? Pertama syahadat, yang kedua, ya, yang kedua sholat. Nah ini, Nah ini kemudian setelah setelah hijrah kemudian menjadi difardukan 4 rakaat, tadinya 2, kemudian setelah hijrah. Setelah hijrah kemudian difardukan menjadi 4, ada yang 4 ya. Kemudian Imam Ahmad menambahkan, Imam Ahmad menambahkan illal maghribah, ya, illal maghribah, kecuali maghrib, ya. Jadi kecuali maghrib, fa innaha witrun nahari, bahwa maghrib adalah merupakan sholat yang ganjir di siang hari, maksudnya pergantian dari siang menuju malam. Witrun di awal, akhir siang, awal malam. Nah itu kan. Jadi pergantian maghrib, ya, maghrib itu berarti witrun nahari, ya, ganjilnya sholat siang. Ya. Jadi masih siang, ya, tapi di kata siang juga udah masuk sore, itu kan. Dimasuk sore juga udah, masuk siang udah sore, malam juga masih sore. Jadi makanya nahar awan. Wa illa subha, dan kecuali subuh, fa innaha tutawwilu fiha al-qira'ah, maka fa innaha, bahwa melaksanakan subuh itu tutawwilu fiha, maka hendaknya memperpanjang fiha al-qira'ah, jadi memperpanjang bacaan ketika sholat subuh, ya, karena sholatnya 2 rakaat, hendaknya ketika kita sholat subuh itu bacanya yang panjang, jangan yang pendek-pendek. Biasanya pendek apa panjang? Ya, kan? Kalau bisa misalnya al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, sampai terakhir. Atau surat al-ghasyiyah, ya kan? Surat al-ghasyiyah itu kan panjang juga. Nah, atau bisa misalnya membaca surat yang lain, misalnya kan. Misalnya kalau hari Jumat membaca surat As-Sajdah sama surat Al-Jumu'ah. Nah, ini misalnya kan. Hafal nggak kira-kira? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhil malikil quddus salam, al-malikil quddus, misalnya kan. Jadi boleh itu. Jadi kalau sholat subuh itu sunnahnya bacaannya yang panjang. Jangan misalnya sholat subuh kita mentang-mentang kita ini apa kemarin misalnya jamaah itu, kemudian kita sholatnya bacanya pendek, al-ikhlas sama al-falaq misalnya kan, atau al-kautsar gitu kan. Nah ini karena Dzulhijjah bacanya surah al-kautsar. Nah, jadi sholat subuh bacanya itu, tapi sunnahnya bacaannya adalah panjang. Fa innaha tutawwilu, jadi dipanjangkan bacaannya, dipanjangkan kalau bisa. Nah ini ya, makanya di situ imam itu yang bisa banyak hafalnya begitu, karena bacaan-bacaannya itu disunahkan misalnya
subuh itu disunahkan untuk dibaca panjang. Kayak sholat Jum'ah misalnya kan. Sholat Jum'ah itu sunnahnya baca surat Al-Ghasyiyah sama surat Al-A'la. Itu ya. Walaupun kita hafal misalnya Al-Baqarah hafal, Ali Imran, An-Nisa hafal semua. Tapi sunnahnya itu kalau sholat Jum'ah itu sunnahnya minimal satu dibaca misalnya Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Nah ini sunnahnya. Jadi panjangkanlah ketika sholat subuh ya. Minimal ya tadi misalnya panjangnya kita ya tidak seperti waktu sahabat ya. Misalnya dengan surat tadi Al-A'la, yang keduanya misalnya surat Ad-Duha. Ya Ad-Duha itu kan juga lumayan ya kan. Ad-Duha berapa ayat? Ayo berapa ayat? Ad-Duha berapa ayat? Berapa? Banyak. 11 rakaat, 11 ayat. Ya. Kalau Al-A'la 19. Ya. Jadi harus hafal itu ya. Ya harus hafal itu. Pak Zaki harus hafal itu. Untuk menjadi imam gitu kan. Makanya setelah ini nanti kita proklamirkan Pak Zaki jadi imam khusus sholat subuh. Nah, ini. Jadi khusus sholat subuh. Apalnya itu satu Al-A'la, yang keduanya Al-Ghasyiyah. Ya, jadi satu Al-A'la, yang keduanya Al-Ghasyiyah. Saya itu ngapalin surat Al-A'la itu nggak ngapalin, karena sering menjadi makmum sholat subuh. Nah, dulu imamnya itu seringnya bacanya Al-A'la. Nah ini, makanya saya hafal sampai sekarang surat Al-A'la itu. Jadi saya nggak ngapalin, dengerin terus setiap subuh itu. Setiap pagi saya ikut sholat subuh, ya maka hafal dengan sendirinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safari. Nah, wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meringkas salatnya fis safari, dalam perjalanan. Nah itu ya. Jadi Rasulullah itu meringkas salatnya, ya, mengqasar salat ketika dalam perjalanan. Wa yutimmu, Rasulullah menyempurnakan, wa yasumu, dan beliau kemudian puasa, wa yuftiru, dan juga buka. Nah, jadi gini, Rasulullah itu ketika dalam perjalanan yang pertama mengqasar salat. Nah, jadi salatnya dikosor, ya. Jam'an wa qasron. Jadi yang tadinya 4 kemudian menjadi 2. Ini jamak qasar, ya. Jadi kalau jamak itu kan mengumpulkan 2 salat, ya. Mana yang harus dikumpulkan? Yang pertama adalah zuhur ditarik ke asar, atau asar ditarik ke zuhur. Nah, ini ya. Atau juga maghrib ditarik ke isya, atau isya ditarik ke maghrib. Nah, ini dikosor, ya, dijamak dan kosor. Ya, kalau dikosor doang berarti tidak dikumpulkan. Ya, misalnya asar sholatnya 2 saja, nggak apa-apa, tapi tidak dijamak. Misalnya zuhur berhenti sholat 2 rakaat, kemudian asar berhenti sholatnya 2 rakaat. Kalau maghrib itu nggak boleh dikosor, ya. Maghrib itu dikosor jadinya berapa? 1,5. Ah, nggak bisa. Jadi mau bangun udah salam, nggak bisa itu. Jadi tidak bisa. Jadi maghrib itu tidak dikosor. Maghrib tetap 3, ya, 3 rakaat. Kemudian isya-nya maka dikosor menjadi 2 rakaat. Jadi yang wajib dikosor atau yang sunnah dikosor, mohon wajib ya,
Yang sunnah dikosor itu adalah yang sholat ar-rubaiyah, yang bilangan rokaatnya ada 4. Nah ini, makanya jangan salah tanggap nanti. Oh berarti semua sholat itu bisa dikosor. Maghrib sama subuh dikosor. Subuh jadi 1 rokaat nggak bisa. Nah, ya. Kemudian kalau jamak itu tadi maghrib sama isya kita kumpulkan. Kalau isya ditarik ke maghrib namanya jamak takdim. Nah itu ya, jamak takdim. Kalau maghrib ditarik ke isya namanya jamak taksir. Jamak taksir, jamak akhir. Ya, jamak takhir. Ya, jamak takhir bukan jamak taksir. Ada karena bilangan ada jamak taksir ya. Jamak takhir. Jam'ut takhir ya. Yang pertama apa? Jamak takdim. Ya, ingat jamak takdim. Jamak takdim itu misalnya maghrib sama isya ditarik ke maghrib. Kalau jamak takhir berarti maghrib ditarik ke isya. Nah, misalnya kita dalam perjalanan, wah ini mau pulang kampung gitu kan. Mau pulang kampung, kondisinya macet, ya kan? Kemudian mau ke rest area susah. Ya kan, udah maghrib kita niatkan, saya niat jamak takhir. Nah itu, saya niat jamak takhir. Begitu masuk waktu, kalau dalam keadaannya darurat, tidak bisa kita menepi untuk mencari masjid atau sholat, maka niatkan ya jamak takhir. Saya niat sholat jamak takhir, niatkan. Ya. Kalau jamak takdim, wah misalnya kan sudah sampai KM berapa tuh, 57 misalnya kan, 57 maghrib, daripada kita teruskan nanti berhenti lagi, atau misalnya tidak ada waktu lah katakanlah, jamak takdim tarik. Kapan niatnya? Ketika di akhir rokaat ya, sebelum salam kita niatkan dalam hati, saya akan jamak takhir. Nah, jadi di akhir rokaat kita berniat untuk untuk niat jamak takhir. Begitu juga zuhur dan asar, seperti itu ya. Dalam pelaksanaannya, kalau dalam kitab Fathul Qorib itu diterangkan di situ bagaimana cara pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu kalau jamak takdim itu yang pertama dilakukan itu wajib atau harus sholat yang lebih awal. Misalnya tadi maghrib sama isya, berarti maghrib dulu. Ya, 3 rakaat. Kalau jamak kosornya berarti plus 2. Jadi 3 rakaat salam, kemudian mulai lagi. Iya, niatnya dalam hati. Ya, kemudian mulai assalamualaikum, berdiri lagi, niat lagi, sholat isya dengan kosor, dengan jamak ya. Tadi maksudnya di akhir rokaat itu kita berniat saya akan melaksanakan jamak takhir, gitu. Jadi niat di situ ya, harus ada niat ya. Tadi saya mana tuh? Ya. Jadi ketika kita niat itu ya, niat ya melaksanakan jamak takdim, maka yang harus dilakukan ya itu sholat yang awal dulu. Misalnya zuhur sama asar, berarti zuhur dulu. Kalau maghrib sama isya, maka maghrib dulu. Tapi kalau jamak takhir itu boleh bagaimana? Boleh maghribnya dulu, kemudian isya, atau boleh isyanya dulu, atau kemudian maghrib. Nah, boleh. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib begitu diterangkannya. Atau misalnya asar, saya mau jamak takhir, ya berarti boleh zuhurnya dulu atau asar dulu. Saya mau sholat zuhur dulu Nah, kosor, niat kosor. Jam'an wa qasran, misalnya rakatain mustaqbil qiblati, jam'an wa qasran lillahi ta'ala. Saya niat dengan jamak qasar. Ya, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur dulu. Nah, tapi juga boleh zuhur dulu didahulukan, zuhurnya didahulukan, atau zuhurnya setelah asar. Nah, ya, zuhurnya setelah
asar. Loh kok setelah asar nggak boleh? Karena ini jamak. Nah, paham sampai sini ya. Tapi kalau tadi jamak takdim, yang harus dilakukan itu berarti sholat yang awal dulu. Tapi kalau jamak takhir itu boleh mendahulukan atau mendahulukan sholat yang dahulu atau mengakhirkan sholat yang akhir, atau mendahulukan sholat yang akhir. Nah, tadi zuhur dulu kemudian baru asar, atau asar dulu baru zuhur. Jadi boleh. Selama ini bapak-bapak gimana kalau jamak takhir? Kalau misalnya saya naik bis nih, terus kan maghrib lewat waktunya, saya sholat di bis gimana, Ustaz? Boleh. Pun nanti akhirnya pun misalnya jam 10 ada berhenti, tapi kan saya nggak tahu. Ya, jadi gini, di dalam perjalanan, ada dalam kitab Kasifatus Saja, ini dalam kitab Kasifatus Saja, itu ada sholat li hurmatil waqti. Nah, ya nih, misalnya nih, kalau misalnya kita, yang pertama nih, kita lakukan sholat. Kan dulu pernah ya sholat di atas kendaraan, ya di atas kendaraan, udah pernah kita bahas ya. Jadi kita tayamum kemudian kita sholat ya. Kalau kita bisa tayamum ya, kemudian setelah itu kita sholat, menghadapnya kemanapun yang penting kita sholat ya. Bagaimana kalau kondisinya untuk sholat nggak bisa, misalnya penuh dengan jubel, kemudian tayamum nggak bisa, kita berdiri tuh ya, kita berdiri misalnya di MRT itu kan, MRT kita berdiri ya. Bagaimana sholatnya padahal sudah masuk waktu sholat? Maka niatkan dalam diri kita, saya niat sholat. Saya misalnya maghrib, saya niat sholat maghrib. Itu kalau dalam kitab Kasifatus Saja disebut dengan sholat li hurmatil waqti. Jadi sholat untuk menghormati waktu. Nah, kalau misalnya sampai rumah kok masih ada waktu, maka dilakukan dengan namanya dilakukan dengan bukan qadha ya. Tapi kalau sampai rumah kok waktunya habis, maka diqadha. Nah, itu. Tetap harus melaksanakan sholat. Itu namanya sholat li hurmatil waqti. Kecuali tadi kita dalam perjalanan, kita bisa duduk, kita bisa tayamum, ya kan? Waktunya kita enak, ya. Waktunya kita nyaman untuk sholat, menghadap kemanapun bisa, kita sholat. Tapi dalam kondisi tertentu, kita tidak bisa sholat, ya, maka kita niatkan, saya niat sholat maghrib. Niatkan saja, saya niat sholat maghrib. Nah, niat saja, niat kok. Nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berarti kan tadi, berarti sholat di atas. Kalau berdiri kan susah, ya, mau ruku juga kan susah. Maka kita dianjurkan untuk niat sholat di situ. Nah, sampai rumah supaya apa? Itu menurut Imam An-Nawawi, supaya kita tidak terkena dosa. Nah, itu. Misalnya kita naik motor kan macet kan? Nggak mungkin dong kita sholat di atas motor. Mau menepi juga susah, ya kan? Kemudian kita dalam keadaan belum wudhu dan sholat pun kita nggak bisa, maka niatkan saja, saya niat sholat maghrib, ya. Nggak apa-apa, itu kan aktivitas, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah itu kan rukhsah. Itu kan rukhsah. Makanya sampai rumah nanti kalau masih ada waktu lakukan. Dan namanya namanya. Kalau sampai rumah waktunya masih. Tapi kalau sampai rumah kok waktunya sudah habis, maka diqadha. Sholli sunnatal maghribi rakaat rakaatim mustaqbil qadhaan lillahi ta'ala. Niat qadha. Bukan jamak. Karena kalau jamak itu kan harus jaraknya. Tapi ya kan kita boleh boleh melakukan jamak qasar atau pilih yang jamak doang. Boleh melaksanakan jamak doang, boleh juga jamak qasar. Nah itu. Iya, silahkan. Saya mau jamak qasar. Pilihan.
Kalau agak senggang. Tapi saya biasanya sholat 4 rakaat kemudian jadi 2, kayaknya ada yang hilang. Makanya saya seringnya nggak jamak qashar, jamak saja. Jadi 4 rakaat. Makanya teman saya begini, orang gini, saya kalau sholatnya di qashar, kayaknya ada yang hilang dah, kan itu kan. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kayaknya gimana gitu kan. Makanya yang seringnya saya itu 99% kalau pergi itu saya cuma sholat jamak saja, tidak qashar. 4 sama 4 8. Nah ini boleh, ya, itu namanya jamak. Tapi kalau misalnya jamak qashar berarti 2 ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 3 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya. Jadi isyanya jadi 2 rakaat, seperti itu, ya. Yang sholat Jumatnya, kalau misalnya ya dikumpulkan di Jumat, setelah Jumatan, misalnya mau pergi tuh habis Jumatan kan, habis Jumatan mau pergi, ya berarti asar ditarik ke Jumat. Habis sholat Jumat kemudian melaksanakan sholat asar, iya boleh. Kan mau pergi kan saya nih kalau mau pulang kampung, itu saya jamak dulu di rumah. Ya kan kita mau bepergian. Iya, walaupun belum pergi. Nah, jamak takdim, kita takdimkan. Nah, kita kan mau safar, kan gitu kan. Makanya kalau itu diperbolehkan, daripada nanti kalau kita mau jamak takhir udah masuk waktu, tapi kita mau jamak takhir. Kalau kita punya alasan kan belum bepergian, nah itu susah nanti, ya kan. Jadi ilmunya kita kan mau bepergian, dan kan kita mau pergi setelah sholat kan gitu kan. Berarti kan kita laksanakan sholat dulu. Kalau kita punya ilmu misalnya, saya belum bepergian, sholat jamak atau qashar itu kalau lagi bepergian, ini kan mau bepergian, makanya itu diperbolehkan, ya, karena mau pergi, ya kan. Jadi karena mau pergi sebabnya, kecuali kita tidak dalam keadaan pergi. Nah, kalau kita misalnya sebelum Jumatan kita udah pergi, ya berarti jamak takhir. Jadi Jumatannya hilang, kemudian diganti zuhur. Nah, gitu kan. Itu kan kalau disengaja. Ya kalau disengaja, ada di rumah, fil hadori, dalam rumah, tidak ada alasan, nggak ada elatnya, ya kan, nggak ada elatnya, di rumah bayi ngendok gitu kan, nelur bayi di rumah, nggak kemana-mana, kemudian meninggalkan sholat Jumat 3 kali, nah itu berarti menjadi penyakit yang demikian, ya kan. Artinya penyakit itu berarti tadi, ya, alasannya tidak masuk, ya. Tapi kalau dalam keadaan kita tugas, pekerjaan, kita pergi kemana-mana, itu kan apa namanya, satu alat, udzur tadi. Nah, paham situ ya? Boleh aja, ya, boleh aja kan. Nanti saya jamak takhirnya di rumah, boleh aja, nggak apa-apa. Kan kita dari perpergian. Nah, tapi kalau saya anjurkan bisa sampai rumah langsung sholat. Ya jangan ngerokok dulu, ngopi dulu, nanti lupa gitu kan.
tadi udah sholat maghrib belum ya? Aduh, tahu nih kan. Akhirnya lupa. Jadi dianjurkan ya boleh-boleh saja, atau dibalik kasusnya tadi kan, boleh-boleh saja dilakukan seperti itu. Paham kira-kira ya? Nah, di dalam nanti bagaimana nih? Ada nih ya. Ayo tuh. Ya. Mudah-mudahan kami minggu depan. Fisa wa yutimmu, dan kadang juga Rasulullah itu dalam satu perjalanan itu menyempurnakan sholatnya. Jadi 4 rakaat tadi, ya. Jadi bukan dikosor tapi 4 rakaat. Wa yasumu, dan Rasulullah itu melaksanakan puasa, dan wa yuftiru juga kadang-kadang Nabi nggak puasa. Nah itu ya. Jadi kadang Nabi sholatnya 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang puasa, kemudian kadang juga nggak puasa dalam satu perjalanan itu. Nah, ini hadis ini menerangkan seperti itu ya. Rawahu Daruqutni warwaduhu apa namanya itu? Muqatunnya illa annahu ma'lul wal mahfud an Aisyah min fi'li wa qalat innahu la yashukku alayya. Kata Nabi, itu tidak memberatkan bagiku. Nah gitu kan. Jadi 4 rakaat itu kalau memberatkan ya 2 rakaat kan begitu kan. Tapi bagi Nabi tidak memberatkan. Kalau 4 rakaat itu misalnya kita melaksanakan 4 rakaat dalam satu perjalanan itu memberatkan, ya 2 rakaat. Tapi kalau sekiranya tidak memberatkan, ya 4 rakaat. Itu kan. Ya kalau misalnya kita ke Pemalang itu ya nggak usah dijamak, nggak apa-apa. Ya gitu kan. Zuhur nyampe di situ, nanti asar udah sampai di rumah. Gitu kan. Nah itu ya. Jadi itu ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih menyenangi rukhsahnya itu dilakukan. Jadi keringanannya apa tadi saya sampaikan, rukhsahnya ya, di kemudahannya oleh Allah itu dilaksanakan. Jadi Allah senang tuh. Misalnya kita dari perjalanan, kemudian kita jamak atau jamak qashar, kita melakukan itu, Allah itu lebih suka seperti itu. Daripada kita zuhur berhenti, kemudian asar nanti berhenti lagi, maghrib nanti berhenti lagi, isya berhenti lagi. Nah itu kan masyaqqah, menjadi memberatkan bagi perjalanan. Dan Allah itu lebih suka, berarti zuhur di jamak, asar di jamak, mau taqdim, mau takhir, nah itu lebih suka. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah itu lebih senang bahwa kemudahan-kemudahannya yang diberikan kepada hambanya itu dilakukan, itu senang, bukan malah benci ya. Kama yukrahu an tu'ta maksiatahu. Seperti halnya Allah itu nggak senang kalian itu atau seseorang itu melakukan kemaksiatan. Jadi Allah itu nggak senang. Nah, jadi Allah nggak senang, seperti halnya Allah tidak menyukai bahwa orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan yang menimbulkan kepada dosa. Makanya tadi rukhsah itu ya, kemudahan-kemudahan yang dari Allah ya, itu adalah merupakan kemudahan dari Allah yang seharusnya kita laksanakan. Ya, orang udah diberikan kemudahan kok, diberikan rukhsah oleh Allah, maka kita nggak dilaksanakan. Misalnya perjalanan ke Jawa Timur ya kan, atau perjalanan ke Padang, atau perjalanan kemana yang masyaqqah, kita berat dalam keadaan puasa. Kalau kita puasa, itu lebih baik rukhsahnya kita ambil, nggak puasa, kan gitu kan? Ya misalnya itu kan. Tapi kalau misalnya mau puasa, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya nggak kuat, kalau kuat, ya monggo silahkan. Nah itu ya. Jadi Allah lebih senang, ya, lebih senang kemudahan-kemudahannya itu dilaksanakan oleh hambanya. Nah, seperti halnya Allah itu tidak menyenangi seorang hambanya itu melakukan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayatan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu ya. Ini dalam satu riwayat itu kama yuhibbu an tu'ta azimatuhu, azimuhu ya. Seperti halnya Allah juga menyukai, lafadznya itu azimuhu berarti hal-hal yang bernilai, atau azimah itu suatu hal yang punya nilai ya tadi.
azimat berarti punya nilai. Ya, dikira punya nilai. Berarti rukhsah itu adalah suatu hal yang menurut Allah itu bagus, yang ada nilai, yang bagi ya ada apa namanya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk hambanya, seharusnya kita lakukan, kita ambil. Orang kita ambil. Misalnya dari kantor disilahkan untuk cuti, masa kita nggak mau diambil? Senang nggak kira-kira? Biasanya kita sholat 4 rakaat sama Allah, udah 2 rakaat nggak apa-apa. Jadi kan kira-kira senang nggak? Kan Allah mau ngomong begitu kan? Kalau kamu perjalanan, ya boleh deh, nggak apa-apa, ambil 2 rakaat nggak apa-apa deh. Kan begitu kan? Kayak bos kita misalnya di kantor, misalnya direkturnya ngomong, yaudah kamu saya kasih cuti dah dalam sebulan ini 15 hari. Senang nggak kira-kira? Nah, gajinya naikin, nah gitu kan, gajinya naikin, ya kan, cutinya 15 hari, nggak apa-apa. Kira-kira mau diambil apa kakak? Mending ke kantor ya. Oh, mending. Kenapa kalau nggak di kantor? Ah, ini kalau di rumah ini kayaknya khawatir. Nah, ini ya. Jadi silahkan ya. Jadi rukhsah itu tidak dosa. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rukhsah, ya, kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan pada hambanya. Nah, ini kapan kita melakukan jamak dan qasar misalnya? Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Nah, ketika Nabi keluar masirata thalathati amyal, ya, keluar itu kira-kira perjalanan mencapai 3 mil. 3 mil berapa kilo? Hah? 80 kilo lah. Ya. Kira-kira 80 kilo 3 mil itu. 83 86. Ya, antara 80 sampai 86 ya. 3 mil itu. Ya. Ketika Nabi pergi dari rumah kemudian sejauh 3 mil, ya, au farasiha, atau fursa itu pos, 3 pos kalau dalam bahasa Arab itu 3 mil tadi, sholat rakaat ini, maka Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, maka sholat Rasulullah melaksanakan 2 rakaat. 3 pos itu ya sama 3 mil tadi. Ya, 4 kilo. 8 mil, ini mil 4 kilo apa 80 kilo? Kalau mil, 1 mil berapa tadi? 1,6. Berarti deket itu ya. Ya pokoknya 1 mil itu kan. Ya. Tapi kalau farosih 3 pos itu 80 kilo. Nah, 80 kilo berarti dari sini ke Semarang ya. Ada 80 kilo. Kejauhan. Kalau ke Malang berapa? Serang ya. Cikampek ya, pokoknya 80 kilo lah. Kalau dari sini ke Tangerang itu kan 41 kilo. Dari sini ke Tangerang kota itu 40 kilo, 41 kilo. Sono lagi. Ya, jadi 40 kilo. Nah, kalau Cipondoh mah baru berapa kilo gitu. Ya pokoknya antara ini 3 mil masih rota salah tata 3 mil, ya 3 mil. Maka Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Berarti di qasar. Nah, ini. Jadi boleh kita mensolat qasar. Nah, dulu kan perginya sama unta itu kan, lama itu kan ya, masyaqqah dalam perjalanannya itu masyaqqah. Jadi alasannya itu masyaqqah karena berat dalam satu perjalanan. Tapi kalau bagaimana kalau nggak berat gitu kan? Nah, sekarang kalau nggak berat bagaimana? Misalnya naik pesawat ya gitu kan, boleh nggak kita di di qasar, boleh nggak kira-kira? Ya boleh karena jarak. Bukan cepatnya waktu, tapi di sini jarak tempuhnya. Ya, jadi jarak tempuhnya sini ke Surabaya walaupun setengah jam, ya setengah jam misalnya, di sini ke Jogja walaupun setengah jam, ya tetap diperbolehkan untuk dijamak dan qasar. Ya itu kan.
Tapi ya misalnya kata Rasulullah wa yutimmu, menyempurnakan. Bagaimana saya tidak mengkosor atau tidak menjamak? Yuk nggak apa-apa, kan gitu kan? Karena tidak masyakoh gitu kan. Sekarang itu kemudahan pesawat itu kan mudah. Nah, kalau sholatnya di pesawat, boleh saja, boleh. Waktu perjalanan umroh ya kan, kita kan 9 jam di atas, gitu kan. Berangkatnya habis zuhur, gitu kan. Berangkatnya habis zuhur. Saya zuhur asar itu saya jamak, ya kemudian maghrib kan naik gitu kan, maghrib naik, setelah maghrib naik ya kan, kita sholatnya di atas, ya sholatnya di atas, udah. Yang tadi bukan tujuan Nabi jalannya 3 mil atau baru berjalan 3 mil sudah naik. Kalau di sini kan kata-katanya idza kharaja masirata thalathati amya. Ketika Rasulullah perjalanannya itu 3 mil. Iya. Iya, kalau misalnya mau tujuan atau tidak, wallahu alam itu kan. Yang penting sudah 3 mil, kemudian Rasulullah rakaatnya 2 rakaat dikosor. Nggak ada keterangan di sini ya. Paham sampai itu ya? Maka boleh ke kantor, saya ke kantor ada 3 mil nih, saya di rukshoh. Tapi kalau misalnya saya pernah diskusi sama dosen saya, ya Pak Suparman itu almarhum. Jadi gini, saya dulu gini, waktu saya masih ada mata kuliah itu namanya praktikum ibadah. Praktikum ibadah itu saya diskusi sama beliau. Apa yang menyebabkan, kata beliau, bertanya sama saya, apa yang menyebabkan sholat itu dijamak dan dikosor, kan gitu kan. Kemudian saya jawab, yaitu perjalanan minimal 80 fursah, gitu kan. 80 fursah itu 80 kilo. Nah, saya jawab seperti itu. Apakah ada elat lain? Ada, yaitu masyakoh. Saya itu begitu. Loh, masyakoh maksudnya apa? Susahnya dan beratnya perjalanan. Walaupun tidak sampai 80 mil atau 3 mil atau 80 kilo, tapi kalau masyakohnya, saya pernah berdiskusi sama beliau, masyakohnya itu masyakohnya itu ada, maka menurut beberapa ulama itu diperbolehkan untuk menjamak. Misalnya saya pergi ke Lebak Bulus, ya, tapi masyakohnya macet, ya gitu kan. Elat masyakohnya itu macet. Oh, macet ini kan berat itu kan. Kita posisi di mobil, ya kan, padahal sudah masuk waktu maghrib. Nah, saya nggak mungkin dong karena macet, nggak mungkin saya kemudian minggir gitu kan, atau posisi di tengah lah katakanlah, nggak mungkin saya mau ke masjid, ya. Kemudian karena beratnya seperti itu, kalau kita sholat juga kan nggak bisa karena mungkin kita nyetir, ya. Maka di situ diperbolehkan untuk berniat untuk menjamak. Nah, kemudian kamu keterangan dari mana? Saya nanya ke saya. Beberapa ulama-ulama yang memperbolehkan walaupun tidak sampai 80 fursah. Nah, maka dengan melihat elat masyakohnya, keberatan dalam satu perjalanan, maka diperbolehkan. Keterangan saya ternyata diiyakan sama beliau. Ya, diiyakan sama beliau nih. Boleh tuh seperti itu. Nah, jadi karena fikih itu kan suatu ilmu yang yadurru ma'ilatihi, berkembang dengan sebabnya. Jadi tidak misalnya fikih itu tidak harus seperti ini, tapi kalau misalnya perkembangan fikih itu, makanya ada fikih kontemporer, maka boleh itu diadopsi dengan fikih-fikih yang dulu, kemudian di fikih-fikih sekarang dengan melihat daripada skala elat dan sebabnya, atau melihat masyakohnya, maka diperbolehkan yang demikian. Nah, ini diskusi saya dengan beliau almarhum itu diperbolehkan. Oh ya, bagus itu. Nah, jadi saya berpedoman gitu kalau di perjalanan. Misalnya saya ke ke Lebak Bulus atau misalnya ke Pasar Minggu atau kemana, kok kita posisinya kok macet, maka saya niatkan untuk jamak. Nah, itu saya pernah berdiskusi seperti itu.
Jadi ini di sini lihatnya berarti bukan daripada jarak, tapi elatnya masyaqqah, ya, keberatan atau beratnya suatu perjalanan, masyaqqatus safar. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Tapi ya saya tambahkan tadi, tapi saya waktu itu saya sampaikan, tapi yang elat masyaqqah ini tidak dikosor, tapi cuma dijamak. Nah, akhirnya dosen saya bagus itu keterangan yang demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi disinilah pentingnya sholat, walaupun dimanapun, keadaan apapun, beratnya kayak apapun, maka semuanya ada solusinya. Nah, makanya disinilah pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita. Ya. Memang belajar fikih itu ya begini, ya, hadis-hadis, ya. Mau tanya? Oh, udah. Lagi, Ustaz. Lagi, silakan. Ketiduran nggak, Ustaz? Waktu zuhurnya ketiduran. Ya. Uzurnya sholat itu ada dua. Yang pertama lupa, yang kedua tidur. Jadi uzur. Jadi yang pertama itu lupa, memang lupa. Ya Allah, tadi saya udah sholat belum ya? Ternyata sudah masuk waktu asar. Ya Allah, ternyata saya belum masuk. Ternyata saya belum sholat zuhur. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang kedua, ya Allah, tidurnya saya jam 11 siang kok tidur. Puasa misalnya kan. Bangun-bangun asar. Saya kira maghrib gitu kan. Udah adzan itu kan. Udah adzan. Nggak ada yang bangunin, tapi memang ada yang bangunin, tapi memang kebluk ya, tahu kebluk nggak? Dibangunin nggak bangun-bangun gitu kan? Memang ya tidurnya kayak kebo gitu kan? Banyak. Ya. Ini misalnya kan, ini nggak bangun-bangun ya, nggak bangun, memang nggak bangun, bangun-bangun kok asar, maka itu uzur, kena dosa nggak? Maka bagaimana? Harus diqadha. Iya, diqadha berarti. Iya, dua-duanya diqadha. Kayak misalnya subuh misalnya kan, nggak dengar azan subuh, ya, nggak dengar sama sekali. Ternyata jam 6:10 menit kita baru bangun, kan waktunya habis. Maka sholatlah diqadha. Kan sudah waktunya sudah lewat. Berarti maghrib dulu baru zuhur sama asar. Iya, maghrib, zuhur, zuhur, asar, maghrib. Duluan yang zuhur ya. Nah, kalau qadha sebenarnya gini, kalau qadha itu kapanpun kita mau melaksanakannya, walaupun di tempat yang haram boleh dilaksanakan. Misalnya nih, tadi misalnya kebangun sebelum maghrib, tapi waktunya sudah waktu haram, maka zuhur asar itu harus segera dilaksanakan. Alasannya apa? Karena sholat itu penting. Nah, ya sama tetap rakaatnya. Kalau qadha bukannya harus di waktu sholat itu? Tidak. Tidak. Jadi di waktu mana saja bisa. Ya, di waktu mana saja bisa. Tadi misalnya subuh itu kan, bangun-bangun kok jam 6:10 menit, langsung aja sholat qadha. Ya, qadha itu kan sholat bukan pada tempatnya, gitu kan, melaksanakan, nah, gitu. Jadi bukan pada adanya. Jadi, maka dilaksanakan sholat. Paham nih? Atau bisa juga, kalau nunggu besok gimana? Saya subuh ketinggalan, saya sholatnya besok. Kalau besok mati gimana? Iya kan? Maksudnya malam gitu kan? Itu kan susah, ya kan? Ini kan, makanya qadha harus disegerakan. Ya. Ya sampai isyraqin, sampai isyraq. Ya, matahari terbit 180 derajat. 180 derajat itu masuk isyraq gitu kan. Maka itu sudah tidak ya matahari terbit ya udah nggak boleh dilaksanakan waktu subuh. Tapi kalau misalnya kita kebangunnya pas sudah isyraq ya, kemudian kita sholat subuh, maka diqadha. Tapi bagaimana kalau kita sholat subuhnya udah Allahu Akbar, Allah denger nih, dibangunin Pak Joko, udah denger adzan nih, udah denger Pak Nanang adzan, Pak Nanang tuh adzan,
Udah ingat nih kan, tidur lagi, nah itu dosa. Nah, jadi dosa. Yang boleh pada sholat sunnah qobliyah dulu nggak? Ya udah lewat lah. Udah lewat itu ya. Bidunil had itu sudah kelewat batas itu. Nah. Jadi qobliyah subuhnya diqodho juga. Dan kata malaikat ini kebangetan nih orang nih. Ya, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami. Ya. Tapi tadi misalnya qodho boleh dilaksanakan di luar waktu sholat. Ya. Tapi boleh juga dilaksanakan di waktu sholat itu. Tapi kan kelamaan tadi, gitu kan. Jadi untuk mengejarnya maka dilaksanakanlah secepatnya. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.